ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, melanjutkan kajian Khulasah Nurul Yaqin. Kita akan menerangkan tentang sirah atau tarikh Islam dari Nabi Muhammad SAW yang merangkap sampai ke sahabatnya nanti pada juz kedua dan ketiga ayat. Kita akan menjelaskan sosok Nabi Muhammad SAW walaupun ringkas. Ya, ada kitab aslinya Nurul Yaqin. Yang kita baca ini adalah khulasahnya, terringkas lagi daripada kitab aslinya. Ya, begitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang mampu, siapapun dia, untuk membaca, mengkisahkan akan siapa Nabi Muhammad. Karena di dalam Maulid Sintugorar itu ada pasal terakhirnya, Habib Ali Al-Habsyi itu menyatakan tidak sanggupannya beliau untuk mensifatkan Nabi Muhammad, di mana di situ ada pasal untuk diwala dari Tasobah sampai akhirnya beliau tutup bahasuna minni an umsika a'inatul akalam wa aqra as-salam ala sayyidil alam. Bahasuna minni dia cukup bagi anda dan sampai sini. Masuk murna yang kita baca. Murna yang kita baca ini sebenarnya nggak sampai sini nih. Ya, tapi akhirnya dipandu sama Nabi Muhammad SAW. Ada satu bait yang beliau sudah tidak lagi bisa meneruskan. Ya, pamablagul ilmi bihi annahu basyarun. Ya, dia tak bisa lagi melanjutkan apa? Nabi yang bilang wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya, jadi luar biasa. Kalau kita disifatkan Nabi Muhammad, beliau Habib Ali Al-Habsyi, ya, di mana beliau di dalam riwayat selalu dimimpiin, ya, dan beliau ini banyak diketahui ada salah satu penjaga Hujrah Nabawiyah, penjaga makam Nabi Muhammad, ketika didatangi oleh salah seorang penduduk Yaman yang hidup di depan Habib Ali Al-Habsyi ketika itu, ya, ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad, sehingga ada orang Arab yang bukan dari kalangan habaib tahu nih kalau yang berkunjung ini adalah seorang habaib penduduk kota Hadramaut. Ditanya, apakah ente sadar Habib? Ya. Al-anta min Hadramaut? Nah, mana min Hadramaut. Itu kalau masalah ditanya Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi, ya, bukan cucu, bukan anak dari Habib Al-Habsyi, orang Habib yang hidup sesama dengan Habib Ali Al-Habsyi. Ya. Akhirnya ente kenal sama Ali Habsyi? Oh iya kenal. Kenapa? Oh enggak, cukup tahu aja kenal. Gimana orangnya? Orangnya begini. Oh iya benar. Emang ada apa katanya? Ada dibilang di semua Hujrah Nabawiyah yang menjaga makam Nabi, kalau setiap malam Ali Al-Habsyi itu selalu ada di makamnya. Ya, setiap malam. Baik, bayang. Jadi beliau ini punya makam begitu hebatnya. Tapi membahas sirah Nabi Muhammad di dalam kitab Sintugolarnya itu masih banyak yang belum tertulis, masih banyak yang belum beliau bisa sifatkan. Ya, kayak ini kemarin tuh lompat 10 tahun, ya, dari Nabi Muhammad sekian umurnya langsung ngecek di 10 tahun, mana 10 tahun lagi. Ya, tadi aneh nggak dibaca juga sebenarnya. Buka kitab sirah yang ada di kitab mana di HP itu ada 14 jilid. Nomor kitabnya Subul Rasad, ya, 14 jilid, satu jilidnya itu 700 halaman. Ya, itu juga masih masih banyak yang belum bisa mensifatkan, kata orang ahli sejarah. Ada kitab Halabi namanya, ada Bidayah wa Nihayah, ya, banyak lagi apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Makanya setidaknya kita berusaha untuk mengetahui mana Nabi Muhammad SAW dengan kitab Khulasah Nurul Yaqin ini yang memang pernah kita baca. Ya, Sadofa sama Sejubalik Tegak Bernama Segar di Bukit Duri, di Al-Kifayah Segar, di Umar Bernama Segar. Kemudian ini adalah salah satu cara kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad dan diaku oleh Nabi Muhammad kita ini sebagai umatnya. Halatul Arab qabla Islam.
Halatul Arab qabla Islam, keadaan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Jadi Arab ini sebelum Islam dahulunya sebenarnya ini adalah para hamba-hamba Allah yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, apa tata cara Nabi Ibrahim? Ya, ibadatnya Nabi Ibrahim itu dulu bangsa Arab itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga dalam riwayat ketika Abu Thalib diminta untuk bersyahadat sama Nabi Muhammad, beliau mengatakan ala dini Ibrahim. Ya, ada yang mengatakan Abu Thalib itu mati kafir, ya, nanti ada bahasan. Ya, ada judulnya lagi terpisah. Ya, tapi beliau mengatakan ala dini Ibrahim karena di situ didatangi sama Abu Jahal dan di sisi lain ada Nabi Muhammad ponakan yang dia cintai. Ya, pasti minta Nabi Muhammad untuk syahadat, beliau mengatakan ala dini Ibrahim, atas agama Ibrahim. Walau tadi boleh sedikit mengenai sejarah Dayanatul Arab, bagaimana agama-agamanya bangsa Arab. Orang Arab dahulu itu mengikuti agama Nabi Ibrahim daripada ibadat-ibadatnya sampai akhirnya Nabi Ibrahim telah meninggal, Nabi Ismail meninggal, patahlah lama waktu yang sudah lama kosong daripada kenabian, ya, yang mana Nabi itu lebih didominasi sama orang-orang Israelia, sama orang-orang Syam. Bangsa Arab itu kehilangan sosok, ya, kehilangan sosok sehingga tergeruslah, ya, peribadatan bagaimana tata cara kaifiatnya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Hanya tersisa tauhid, ya, yang tersisa itu hanya mengakui kalau Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Makanya jangan kaget kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Padahal dahulunya sebelum kenal Nabi Muhammad, beliau ini menyembah berhala. Ya. Jadi orang musyrik juga menduakan Allah. Ya, tapi namanya Abdullah, bukannya nggak percaya sama Allah. Ya, mereka orang tahu, ya, Allah Taala itu Tuhan. Nah itu cuma yang tersisa daripada Nabi Ibrahim. Sehingga ada orang dari suku Huza'an yang dikenal berakhlak luar biasa, tapi itu ulama-ulama ahli-ahli ilmu yang mengetahui bagaimana tata cara kaifiat ibadahnya Nabi Ibrahim itu udah nggak ada. Ya, udah nggak ada, sehingga yang tersisa itu hanya Allah Taala itu Tuhan. Ya, sehingga dihijrah ke Syam, yang mana Syam itu banyak ulamanya, ya, banyak para nabinya ketika itu, ya, sehingga dilihat ya cuma untuk mengetahui ini nabi itu bukan, ya bingung. Dan juga nabi dan rasul beda, ya, kalau rasul itu diutus sama Allah Taala menyampaikan wahyu dan menyebarkannya, ya, tapi kalau nabi kan enggak. Nabinya adalah seorang hamba yang mendapatkan wahyu untuk dirinya. Sehingga ada satu orang Arab namanya Amr bin Luhai yang dikenal luar biasa sedekahnya, akhlaknya, tapi nggak tahu bagaimana cara ibadahnya Nabi Ibrahim. Yang ini hijrah ke negeri Syam, ya, dan dilihat karena di Syam ini, karena Syam ini adalah tempat yang emang banyak dihuni oleh para nabi. Tapi yang dilihat di situ banyak sekali juga orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga pas dia pulang dari Syam, ya, tersebarlah akhirnya itu, ya, di bangsa Arab itu berhala-berhala karena melihat apa yang ada di negeri Syam, ya, sampai ada tuh berhala yang paling gede dan ada di Ka'bah, ya, yang ada di tengah-tengah Ka'bah namanya Hubal, ya, berhala yang pertama kali ada di bangsa Arab. Di Arab itu ada Hubal yang ditaruh di tengah-tengah Ka'bah, ya, seorang yang wujudnya kayak manusia tapi tangannya kuntuh kanan-kanannya, ya, sampai akhirnya lambat laun semua orang Arab dibikinin tangan, ya, dibikinin tangan dari ini ya, dari akik merah, ya, dari akik merah tangan yang sebelah kirinya, ya, jadi cuma kalau nggak salah tangan kiri, tangan kanan yang bengkot yang butuh itu, tangan kanannya ada dibikinin sama pakai batu akik merah, akik ahmad. Dia bilang jakun ahmad, ya, sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi begitulah bangsa Arab. Ya, karena memang gak ada ulama, nah begitu juga kita, ya, jauh dari lingkungan ulama, dari pengajian, lambat tahun kita juga bakalan sama kayak mereka orang India. Makanya jangan sampai kita ini kehilangan sosok ulama, ya, sosok orang-orang soleh. Bukannya antum, ya, bukannya dia yang butuh, bukan ulama yang butuh.
Tancapin dalam hati kita ya. Bukan mereka orang yang butuh sama kita, tapi kita yang harus butuh sama mereka. Ya, kalau sampai ditarik, dia punya sarungnya, dia angkat kakinya, ya, maka kita akan kehilangan arah. Kalau supir, ya, ninggalin mobilnya, yang ada kita panik, ya, mencoba untuk nyepirin nggak bisa. Ya, jadi hati-hati. Jadi bangsa Arab begitu juga, kehilangan seseorang dia, orang-orang yang dapat mengajarkan sehingga tidak tersisa kecuali apa? Ajaran tentang Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Nah, karena Arab qabla Islam musyrikin, adalah bangsa Arab sebelum masuk Islamnya adalah orang-orang musyrik. Apa sih musyrik? Musyrik itu bukan yang percaya Allah sebagai Tuhan. Beda, ada kafir, ada musyrik. Kalau kafir itu mengingkari Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kalau musyrik itu percaya Allah sebagai Tuhan, tapi dia menduakan. Beda kan? Ya, kalau orang kafir tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Kalau musyrik percaya Allah sebagai Tuhan, tapi ada lagi Tuhan selain Allah. Ada lagi yang memiliki kekuatan yang serupa seperti Allah. Nah, itu dia. Dan gak mesti berhala. Itu juga kalau menganggap ada sesuatu yang membuat kita ini jadi sehat, membuat kita ini jadi lebih gacor, ya, dalam apanya? Dalam segala hal. Nah, itu juga mengindikasikan kita ini sebagai orang-orang musyrik. Cuma nanti ada syirik yang jali, ada syirik yang khafi. Aneh kalau kagak bawa batu baca nih, ya aneh kalau kagak pakai cincin ini bawaannya kepaduk mulu, dagangannya nggak laku mulu. Ya, bos aneh bawaannya marah-marah mulu, tapi pas pakai ini nih kayaknya enak aja. Cewek ngeliatin mulu, ya, mau jalan kemana aja disambut sama orang, diterima sama orang. Nah, itu juga secara nggak langsung kita ini telah menduakan. Ya, ada kekuatan selain Allah. Yang dulu dan asnam, mereka menyembah berhala, beripat di sunnah, mensucikannya, ya, menyembah berhala, mensucikannya. Kita mungkin nggak menyembah, tapi mensucikannya. Ya. Tapi kenapa nggak pakai cincin di bawah kamar mandi situ? Ya, cincin, nggak ada tulisan Allahnya, nggak ada tulisan Nabi Muhammadnya. Kenapa? Oh, ini keramat begini nih, buahnya bawa zikir. 40 hari, ya, 40 hari. Kalau bawa zikir kemana-mana, kalau bawa ke kamar mandi, ya, kalau emang alasannya karena emang ada asalnya, karena kita bawa zikir, gak pernah lepas rasanya ini, kayaknya hati kita berat gitu kita bawa, itu namanya dari min jihatul adab. Tapi kalau kita mengatakan, wah ini udah aneh, belum masuk di sini, lu nggak lihat lapas Allah, tapi kalau lu melihat, wah itu repot. Ya, lu taruh kamar mandi emang enggak, kenapa itu lu nggak dimasukin ke kamar mandi, kita nggak pakai aja, daripada hilang nanti. Emang lu nggak melihat ada lapas Allah nih? Kagak. Oh, lu udah sampai, gua nih yang ngeditin, ya, lu lihat ada lapas Allahnya. Ya, nah itu juga mensucikan benda, sesuatu yang kita sucikan melebihi daripada mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga bisa dikategorikan orang yang musyrik. Ya, beda, jihatul adab beda. Ya. Cincin kita gituin, tapi surga yang ada di telapak ini yang ibu kita biasain aja. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyangkutkan keredoannya itu bagaimana keredoannya orang tua. Begitupun murkanya. Ya. Kata Allah, dia kata ada makhluk lagi selain aku yang patut disembah adalah kedua orang tua. Itu yang mesti kita suciin dan kita muliakan. Ya, bahkan ada istilah kita rajakan dia, bukan kita tuhankan, kita rajakan. Wa kanu yaqtuluna auladahum, mereka dahulu di bangsa Arab membunuh anak-anak mereka. Karena apa? Khaufan minal ju'i wal faqr, karena takut kelaparan dan kemiskinan. Sekarang banyak enggak? Banyak. Seperti zaman corona kemarin, anaknya rewel, ya, anaknya rewel, minta ini, minta itu, keadaan sulit, ya, mencari duit susah, banyak yang bunuh. Wayadbihuna banatihim wa hunna hayat, dan mereka membunuh anak perempuan mereka wa hunna hayat, keadaan mereka masih hidup dibunuh. Ya, seperti kisahnya Sayyidina Umar, ada kisahnya Abdullah bin Qafal, ya kalau nggak salah Abdullah bin Qafal, ya. Orang sahabat yang ikutin Nabi Muhammad, luar biasa ngikutin kemana-mana Nabi Muhammad ikut, ya, sampai dikasih tahu kalau aku itu telah melakukan satu dosa yang besar banget. Ya, apa? Dia dibunuh anak perempuannya.
Sama kisahnya seperti kisah Sayyidina Umar. Tapi di situ Nabi bilang katanya, ya Allah, andai kata ketika itu, ketika engkau bunuh anakmu, ya aku sudah diangkat menjadi nabi, maka aku akan bunuh engkau dengan pedangku, kata Nabi. Sungguh kecil apa yang kau lakukan. Ya, jadi dulu orang-orang Arab begitu. Dengan alasan apa? Dengan alasan khasyatul ar wal ain, karena mereka orang sangat menjaga kehormatan. Karena kalau perang itu tuh biasanya jadi tawanan perempuan. Nah, karena perempuan itu lemah, nggak seganas laki-laki, nggak setegas laki-laki, ya kalau misalkan di perang namanya perempuan, itu biasanya itu kan dijadiin apa? Dijadiin tawanan, dijadiin budak, ya, dipakai bisa kapan aja. Ini kejahilian bangsa Arab, kejahiliannya bangsa Arab itu kayak begitu. Ya. Kalau nikah itu katanya ada pacarannya. Pertama perempuannya dinikahin, ya, nggak pakai ada acara prosesi dulu. Ya. Andai kata nanti lahir, keluar, ya itu bayi mirip, nggak sama dia baru dinikahin. Dulu, bahkan lebih parah lagi tuh nikahi saudaranya, ya saudara, ya, adiknya atau pokoknya nikahin. Ada juga menikahi ibu bekas bapaknya dia. Bapak kalau orang Arab itu terkenal, ibu isuki banyak. Nanti kalau bapaknya meninggal, ya ibunya atau ibu tirinya, istri dari bapaknya itu dinikahin sama anak tirinya. Itu banyak. Kalau kita tadi itu di situ banyak banget tuh. Kerusakan yang ada pada bangsa Arab ketika itu, sehingga disebut jahiliyah. Jadi bunuh anak mereka takut malu dan celaan. Bahkan mutanafirin mutasajidin. Mereka di bangsa Arab mutanafirin mutasajidin. Mereka itu gampang banget perang. Yuharibu ba'dhum ba'dhan yawmal asbar. Mereka saling memerangi, berperang karena sebagian hal yang sepele. Kayak kita sekarang begini kan enggak? Jauh ada. Jalan aja nggak misi. Wow, itu orang-orang yang pada tawuran tuh gangster itu gara-gara apa? Kan gara-gara niat kejahatan. Ya, jahiliyah juga kita sebenarnya zaman sekarang. Makanya benar tadi bilang bagadi mugharibah, bahasa Yahudu ghariba. Ajaran Nabi muncul di tengah jahiliyah, di tengah bangsa Arab, keadaan asing, aneh, dan akan berakhir pula nanti dalam keadaan asing. Ya, jadi nanti itu apa yang dulu pernah terjadi pada zaman jahiliyah nanti bakalan balik lagi. Ya, sekarang kita lihat banyak banget yang kayak begitu. Ya, makanya kalau kita nggak berpegang teguh sampai ulama, ya, nggak berpegang teguh sampai para habaib, maka akan cilaka gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad menghadapi mereka bangsa Arab yang sangat kekeh, sangat teguh dengan pendiriannya, sehingga Nabi Muhammad banyak sekali mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Sampailah kita ini bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala karena jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazallahu an Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khairan wa ahlu wa ahli sawab wa fi zidni ilman wa rzuqni rahmat ya rabbana taqabbal